Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bu, saya sudah ekspor. Akhirnya pecah telur deh Bu, kirim barang ke Jerman. Wah, selamat. Gimana tuh ceritanya? Iya, aku kan pasang iklan di Facebook Bu. Tiba-tiba ada yang WA beneran. Dipesen deh tuh 3 piece produk aku. Katanya sih ada temennya yang mau pulang ke Jerman Bu. Jadi aku titip barangnya ke temennya aja buat dikirim ke Jerman. Lumayan banget Bu, produkku jadi laku 2 kali lipat harganya. Seru banget tuh. Jadi kamu terima pembayarannya dari siapa? Ya dari temennya lah Bu. Transfer bank lokal? Ya dari bank lokal lah Bu. Kan yang transfer temennya yang di sini. I see. Emangnya kalau transaksi kayak gitu udah termasuk ekspor ya? Ya udah dong Bu, yang penting kan barangnya berangkat ke Jerman. Memangnya yang tadi itu ekspor ya? Wah, menarik ini. Dan memang cukup banyak terjadi. Kalau berdasarkan Permendak dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan yang mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan. Kata kuncinya adalah pemeriksaan kepabeanan, di mana pihak pengirim atau eksportir nanti akan mengisi formulir pemberitahuan ekspor barang atau PIB. Tapi zaman sekarang banyak cara untuk ekspor, bisa secara langsung dan tidak langsung. Ekspor langsung itu pemilik produk atau penjual melakukan ekspor secara langsung, sehingga yang mengurus berbagai dokumen dari mulai packing list, PIB, dan seterusnya itu bisa diurus sendiri. Kalau ekspor tidak langsung, pemilik produk tidak mengurus dokumen ekspor, melainkan pihak pengirim nanti yang mengurusnya. Kalau lewat e-commerce, dokumennya diurus oleh e-commerce-nya. Kalau dari kriteria nilainya, ekspor juga bisa eceran, bisa B2C atau C2C. Ini pembelinya orang atau konsumen akhir di negara tujuan. Kalau skala besar atau disebut B2B, ini pembelinya bisa perusahaan khusus importir, distributor, atau agen pengadaan korporasi. Jadi, untuk sahabat ekspor yang masih skala mikro atau kecil, ya sangat bisa ekspor secara eceran selama melalui pemeriksaan kepabeanan. Kembali ke kasus tadi, teman Mbak Dewi tadi itu ya belum terhitung ekspor, Mbak. Walah, kalau begitu nanti saya kasih tahu dia deh ya. Nah, sekarang sahabat wirausaha sudah tahu nih definisi ekspor itu seperti apa. Sekarang kita dalami yuk supaya bisa lebih jitu membidik peluang pasar ekspornya. Mbak Nisa, cerita dong pengalaman ladang 5. Dulu gimana tuh bisa menemukan target pasarnya? Baik Mbak Dewi, pertama nih saya searching dulu nih produk-produk gluten free di e-commerce internasional. Setelah itu saya lihat nih harganya, kemasannya, dan berapa banyak sih produk laku tersebut terjual. Untuk bisa melihat seberapa besar demand gluten free di internasional, saya itu punya keyword yang saya cari, namanya market intelligence ekspor. Biasanya juga ada yang berbayar. Cari aja di market research, di mana di situ biasanya tersaji data-data mengenai daerah-daerah mana atau negara-negara mana sih yang pertumbuhan gluten free produknya itu semakin meningkat. Itu penting banget sih untuk bisa baca dokumen-dokumen tersebut. Oh iya, lalu setelah dapat info target negara tujuan, gimana nih Mbak actionnya? Jadi kami nggak langsung jualan yang B2C, tapi kami jualan B2B. Namun startnya bahkan dari 2 karton dulu loh. Jadi ada salah satu buyer kami yang memulai belanja dengan hanya 2 karton dalam 1 bulan. Setelah dia mendapatkan market yang sesuai, dia bisa membeli 1 hingga 2 palet atau setara dengan 100 karton. Makasih Mbak Nisa story-nya. Berikutnya nih, saya kalau memantau data, setidaknya diketahui ada 8 juta orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mereka-mereka ini kan bisa jadi kangen sama produk-produk Indonesia, atau mungkin ada yang punya toko di luar negeri. Bener banget Mbak Dewi, makanya ada ID Seed ini untuk mengoptimalkan kekuatan jaringan diaspora di 5 benua. Teman-teman diaspora ini dapat bantu tes pasar, mulai dengan kirim sampel people to people atau trial ekspor, sebelum akhirnya kirim ekspor dengan skala besar. Gimana sih caranya bisa bersinergi dengan teman-teman diaspora di sana? Nah, ini pertanyaan penting karena kadang-kadang pelaku UMKM itu bisa salah persepsi. Dipikirnya kalau kolaborasi dengan diaspora itu artinya semua dibantu secara sukarela, gratis, tis. Ini harus diluruskan pemahamannya. Teman-teman diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri itu pada dasarnya cinta produk Indonesia. Tapi memang nggak bisa serta-merta dong mengharapkan teman-teman diaspora jadi buyer, nampung semua sampel dan memasarkan produk kita. Diaspora bantu-bantu
membantu UMKM itu umumnya kan volunteer. Jadi kita nggak bisa juga maksain untuk do something secara cuma-cuma terus-menerus. Kan teman-teman diaspora itu sebagai informan kita, tapi santai sambil diajak ngobrol. Jadi misalnya nih, tanya informasi selera pasar. Orang Amerika itu kan sebenarnya doyan ngemil. Biasanya mereka ngambil tuh keripik kentang atau potato chips. Nah, kalau potato chipsnya diganti dengan cassava chips atau keripik singkong, kira-kira doyan nggak ya? Lain lagi nih di Jepang. Fashion yang ada di Jepang yang disukai modelnya seperti apa, motif dan warnanya lagi tren seperti apa. Nah, setelah mereka kasih informasi itu, tentunya kan menjadi pertimbangan teman-teman tuh untuk mau tes pasar atau enggak. Kalau kita putuskan mau tes pasar, diasporanya apakah berkenan membantu? Misalnya memberikan sampel-sampel ke teman-temannya, ke ya orang bule, orang Jepang atau orang Arab yang ada di negara mereka tinggal misalnya. Atau kita jadikan mereka business partner kita, mitra pemasaran di negara tujuan ekspor. Cara kedua tadi cocok kalau nemu diaspora yang pelaku bisnis, misalnya mereka importer atau mereka punya toko, resto atau kafe di negaranya. Nah, itu dia sahabat wirausaha. Artinya, kalau misalnya ingin membidik peluang pasar secara gitu, ternyata memang nggak bisa gerasa gerusu. Kalau misalnya kapasitas produksi kita masih terbatas, baru 100 piece per bulan. Apakah kita sanggup mengirim di 5 negara sekaligus? Gimana sih Bang Irham cara untuk lebih menjitukan lagi target pasar kita dengan lebih tepat sasaran? Jadi begini sahabat ekspor, salah satu hal yang sering membuat UMKM bukannya untung, malah agak buntung adalah karena salah menentukan harga jual. Yang diperhitungkan hanya biaya produksi produk dan ongkirnya atau logistik. Lupa diperhitungkan bahwa ketika barang masuk ke negara tujuan atau ETE itu, di beberapa negara yang Indonesia belum memiliki perjanjian dagang khusus, untuk produk-produk tertentu itu ada biaya masuknya. Misalnya mau ngirim kopi ke Inggris, itu ada biaya masuknya dari nilai barang yang dideklarasikan. Untuk itu, penting juga nih bagi sahabat ekspor untuk memperluas wawasan dengan mengetahui Indonesia sudah punya perjanjian dagang dengan negara-negara mana aja sih. Contohnya nih, ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Manfaat adanya perjanjian IACPA ini, Indonesia bisa mendapatkan perluasan akses pasar ekspor dengan tarif biaya masuk ke Australia 0% bagi produk pertanian, perikanan, industri, kehutanan, bahkan tenaga kerja. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini penting banget di perhitungan soal harga. Kalau mau filter daftar calon negara tujuan ekspor, filter pertama adalah yang kesepakatan harganya masuk dan kita bukan hanya cetak omset, tapi juga profit. Percuma kan kalau omset pendapatan 3 miliar, tapi biaya 3,5 miliar. Untuk persoalan menghitung biaya ini untuk ekspor, itu ada ketentuan-ketentuannya. Itu disebut dengan Incoterm. Itu kemungkinan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita memberikan harga ke dalam produk kita. Kira-kira itu Mbak Dewi. Bener banget ya Bang, yang namanya filter pertama ya mestinya harga. Sekarang ini kita fokus dulu nih dengan cara membidik pasar. Apakah masih ada ya cara lain untuk jajaki peluang pasar? Ada lah Mbak. Apaan? Pameran. Oh iya, pameran ya. Ini maksudnya pameran di Indonesia atau pameran di luar negeri nih? Begini sahabat wirausaha, jadi sebenarnya pameran-pameran itu cukup menarik ya. Bahkan ada pameran-pameran yang memang saya bilang cukup bagus. Dalam artian ternyata banyak para bisnis sudah punya produk-produk yang oke dan bisa saling bertransaksi. Sampai suatu saat saya tuh pernah dapat tawaran ikut di salah satu pameran yang dikurasi oleh pemerintah. Tapi ternyata yang saya lihat dari 10 peserta UMKM-nya tuh hanya 4. Sisanya perusahaan-perusahaan besar. Kenapa sih kalau pameran-pameran di luar negeri meskipun ditopang oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan besar tetap ikut join? Ternyata teman-teman yang UMKM ini kadang-kadang masih belum siap secara kapasitas. Balik lagi, hanya perusahaan-perusahaan menengah dan besar yang siap secara kapasitas, kualitas, dan juga produk-produk yang siap secara internasional. Banyak juga nih, kita ketemu dengan beberapa buyer yang menanyakan beberapa hal. Hal pertama yang ditanyakan adalah kapasitas. Karena umumnya buyer itu tidak membeli 1-5 karton, tapi dia bisa belanja lebih dari 50 karton. Kadang-kadang kita harus jeli
sih, apakah sebenarnya secara potensi dan kemampuan bisnis kita itu sudah siap dan sanggup untuk bisa melakukan ekspor. Karena di sana reputasi kita itu diuji. Yang kedua nih Mbak, biasanya masalah harga. Karena kecenderungannya teman-teman UMKM ini mempunyai kapasitas yang masih kecil sehingga harganya masih cukup tinggi. Padahal harusnya semakin besar produksi kita, harga akan semakin turun. Yang ketiga adalah masalah mentality. Banyak juga sih teman-teman UMKM yang diberi peluang untuk bisa keluar negeri mengikuti pameran. Tapi bukannya malah semangat untuk menjual, tapi mereka semangat untuk jalan-jalan. Kalau saya sih biasanya jalan-jalan untuk melihat beberapa hal. Salah satunya potensi produk di supermarket terdekat di negara tersebut. Kedua, apakah harga yang kita tawarkan bisa diterima sih dengan masyarakat di negara tersebut? Balik lagi ya teman-teman, semangatnya tadi disimpan untuk mencari negara dengan target yang sesuai dengan bisnis atau produk teman-teman semua. Pilih juga pameran yang tepat dengan sasaran kalian. Terima kasih Mbak Nisa. Selain pameran ini, apakah masih ada lagi ya cara untuk membidik peluang pasar? Gimana menurut Mbak Ira? Soal persiapan kapasitas produksi sebelum pameran ke luar negeri, itu bener banget Mbak Dewi. Kita ini kan pebisnis, bukan turis. Kalaupun kita berangkat pakai sponsor pemerintah atau pihak lain, tetap adalah tanggung jawab moral untuk mencetak penjualan agar ada kontribusi nyata bagi kinerja ekspor kita. Karena kalau dihitung-hitung, jika bayar sendiri nggak pakai sponsor, biaya pameran internasional 3-5 hari aja cukup mahal. Sewa boothnya aja udah puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Contoh nih, sewa booth di pameran Coffee Expo Amerika, biayanya $3.000. Ukurannya cuma 3x3 untuk 3 hari. Itu pun cuma dapat lapak doang, nggak pakai meja kursi. Belum lagi tiket pesawat, hotel, transportasi dari bandara, angkut barang ke venue pameran, cetak brosur, konsumsi dan lain-lain. Apakah realistis kalau sudah mendapat dukungan investasi pameran ratusan juta dari pemerintah atau pihak lain, terus kita tidak mencetak penjualan nyata karena produk kita belum sanggup untuk memenuhi permintaan skala besar? Terkait mengenai sumber peluang pasar yang lain, saya juga ingin ingatkan buat teman-teman bahwa beberapa trading house, agregator ekspor, ini juga punya program-program konsolidasi produk. Ada juga logistik kurir yang punya tarif super ekonomis, sehingga ongkos logistiknya akan jauh lebih murah. Makanya kita mesti aktif di berbagai komunitas, karena biasanya informasi seperti ini beredar di sini. Follow deh akun Instagram dan grup WhatsApp-nya. Selain itu, sebenarnya Indonesia juga memiliki institusi promosi Indonesia seperti ITPC atau Indonesia Trade Promotion Center di 19 negara, dan juga ada 22 atasé perdagangan di Kedutaan Besar Indonesia atau KBRI. Wah, menarik ini informasinya. Sahabat wirausaha tinggal langsung cek websitenya dan bisa langsung action. Ternyata saluran untuk mencari informasi pasar pun cukup banyak nih. Ini ada tips atau rekomendasi nggak ya untuk membantu sahabat wirausaha menyusun langkah dan prioritas? Gimana menurut Bang Irham? Wah, menarik sekali pertanyaannya. Karena soal menyusun prioritas ini tidak selalu mudah. Yang juga bisa dieksplor tentunya marketplace global. Masukkan kata kunci yang berkaitan dengan produk kita. Misalnya produk kayu manis atau Indonesian cinnamon. Kita lihat yuk di Amazon.com Amerika Serikat. Wah, ternyata ada nih. Kita coba cek. Banyak nggak jumlah produk yang laku? Ternyata ada seller di Amazon yang sudah menjual lebih dari 6.000 kayu manis batangan. Nah, ini indikasi bahwa di Amerika Serikat ada ruang peluang untuk kayu manis Indonesia. Berikutnya, harganya masuk nggak? Hampir 6 kali lipat lebih tinggi loh. Apakah kalau begini, artinya kita bisa langsung buka akun di marketplace Amerika Serikat? Tunggu dulu. Sekilas tampak cukup menarik. Masih ada hal lain yang harus kita cek. Kalau kita kerjasama dengan petani, berapa harga yang kita dapat dari petani? Berapa ongkos logistiknya untuk pengiriman eceran itu? Kemasan dan labelnya. Lalu biaya logistik dari pintu rumah atau gudang kita ke pintu rumah pembeli di Amerika Serikat. Untuk listing di Amazon juga kita perlu bayar membership. Jangan tergiur hanya karena barang di listing mahal. Biasanya harga di kita harus 1/3 atau 1/4-nya. Intinya, berselancar seperti ini bisa kita lakukan untuk menyusun prioritas. Cek jangan hanya di Amazon, banding-bandingkan di marketplace lain. Misalnya Amazon Eropa, Rakuten Jepang, atau kalau mau lihat seller-seller global yang skala B2B. Bisa cek di Alibaba.com. Alibaba itu ibarat pasar induk, di mana harganya harus bersaing murah. Mudah-mudahan sudah lebih terbayang ya sekarang.
Nah, rasanya setelah menerima begitu banyak informasi, saya minta tips dong kepada para trainer. Baik Mbak Dewi, meski omset kalian masih kecil atau kalian sedang bertumbuh, penting untuk fokus dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk kalian. Nah, gimana sih cara tetap menjaga kualitas produk kalian? Kalian harus bisa mendapatkan testimonial atau repeat order dari customer kalian. Saya ambil contoh, salah satu bentuk riset dari Shopify.com bahwa tingkat kualitas produk itu menjadi bagus apabila ada repeat order sekitar 27% sampai 30%. Anggaplah Nila, kalau misalnya kalian memiliki 100 customer, paling tidak 27 sampai 30 orang melakukan repeat order dalam waktu yang cukup pendek, maka berarti produk kamu bisa disebut cukup berkualitas. Makanya anyway diingat-ingat lagi, apakah kalian sudah punya datanya 27 sampai 30 orang? Kalau belum, jangan gegabah untuk mulai langsung ekspor. Jangan-jangan di lokal aja produk kalian belum tentu diterima. Cari atau gain testimonial daripada customer kalian. Dari beberapa orang yang sudah kalian data, tanyakan kembali bagaimana produk kalian, bagaimana kualitas produk kalian, bagaimana rasa produk kalian, bagaimana pengiriman produk kalian. Itu wajib kalian himpun atau kalian kumpulkan sehingga kalian bisa membangun produk yang jauh lebih baik. Kalau sudah di atas 30%, disinilah kalian sudah melihat bahwa sudah ada repeat order, customer tetap yang selalu membeli produk kalian. Di sini kalian baru boleh melihat peluang untuk bisa menjajaki pasar ekspor atau mungkin menjual dalam bentuk bulky atau strategi B2B. Tapi saya mau coba kritisi lagi nih. Karena kadang-kadang siapa tahu bisa aja kejadian repeat order kita tuh rendah bukan karena produknya jelek, tapi mungkin karena produknya salah tempat gitu misalnya. Karena ada produk-produk tertentu yang saya lihat itu memang lebih disukai oleh orang di luar negeri, bukan di Indonesia. Tetap boleh nggak sih kita tuh tes pasar, kirim sampel ke luar negeri, walau repeat order kita masih belum tembus 27%? Gimana Mbak Ira? Jadi begini loh sahabat ekspor, bahwa untuk ekspor itu tidak harus langsung skala besar atau B2B. Kirim 2-3 kardus dulu. Secara berkala ya kita mesti monitor gimana kinerja penjualnya di Belanda. Kalau laris ya pasti akan dipesan lagi, bahkan jika laku banget, mereka akan berani untuk coba dalam skala yang semakin besar. Indikator repeat order ini penting untuk diukur, baik konteksnya ke penjualan dalam negeri maupun ke luar negeri. Tapi satu yang mau saya ingatkan juga, jangan lupa dalam pengiriman ekspor dikenal yang disebut dengan harmonized system code untuk memberitahu kepada orang pengirim di seluruh dunia itu barangnya itu bisa masuk. Buka saja INSW, Indonesia National Single Window, nah itu klik mencari HS code. Contoh nih misalnya kita kasih kopi. Kopi itu di seluruh dunia kodenya bisa sama. Itu ada 8 digit itu untuk kopi bubuk. 4 digit itu HS code untuk kopi. Variannya itu nanti 4 digit setelahnya. Ada yang sampai 12 digit. Itu sampai sudah olahannya. Kira-kira begitu. Makasih Bang Irham, karena ini pas banget dengan agenda pembelajaran kita berikutnya. Jadi sahabat wirausaha, terus semangat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.